Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan Sejarah Babat Tanah Jawa. Sejarah babat tanah Jawi dan Serat Kanda itulah yang selama ini populer di kalangan masyarakat Jawa. Bahkan pernah juga diajarkan di sebagian sekolah dasar di masa lalu. Secara garis besar, cerita itu boleh dibilang menunjukkan kemenangan Islam. Padahal sebenarnya sebaliknya, bisa memberi kesan yang merugikan. Sebab seakan-akan Islam berkembang di Jawa dengan kekerasan dan darah. Padahal kenyataannya tidak begitu. Selain fakta lain, banyak mengungkap bahwa masuknya Islam dan berkembangnya di tanah Jawa dengan jalan damai. Juga fakta keruntuhan Majapahit juga menunjukkan bukan disebabkan sebuah tentara Islam Demak. Profesor Dr. Slamet Mulyono dalam bukunya Pamugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit secara panjang lebar membantah isi cerita itu berdasarkan bukti-bukti sejarah. Dikatakan babat tanah Jawi dan Serat Kanda yang ditulis abad ke-17 di zaman Mataram itu tanpa konsultasi sumber sejarah yang dapat dipercaya. Sumber sejarah itu antara lain beberapa prasasti dan karya sejarah tentang Majapahit, seperti Negara Kertagama dan para raton. Karena itu tidak mengherankan jika urayanya tentang Majapahit banyak yang cacat. Prasasti Petak dan Trailokyapuri menerangkan Raja Majapahit terakhir adalah Dyah Suraprahawa, runtuh akibat serangan tentara Keling pimpinan Girindrawardhana pada tahun 1478 Masehi. Sesuai para raton, sejak itu Majapahit telah berhenti sebagai ibu kota kerajaan. Dengan demikian tak mungkin Majapahit runtuh karena serbuan Demak. Sumber sejarah Portugis tulisan Tom Pearce juga menyebut bahwa kerajaan Demak sudah berdiri di zaman pemerintahan Girindrawardhana di Keling. Saat itu Tuban, Gresik, Surabaya dan Madura serta beberapa kota lain di pesisir utara Jawa berada dalam wilayah kerajaan Kediri, sehingga tidak mungkin seperti diceritakan dalam Babat Jawa, Raden Patah mengumpulkan para bupati itu untuk menggempur Majapahit. Pengubah babat tanah Jawi tampaknya mencampur adukan antara pembentukan kerajaan Demak pada tahun 1478 dengan runtuhnya Kediri oleh serbuan Demak di zaman pemerintahan Sultan Trenggono tahun 1527. Penyerbuan Sultan Trenggono ini dilakukan karena Kediri mengadakan hubungan dengan Portugis di Malaka seperti yang dilaporkan oleh Tom Pearce. Demak yang memang memusuhi Portugis hingga menggempurnya ke Malaka tidak rela Kediri menjalin hubungan dengan bangsa penjajah itu. Setelah Kediri jatuh, bukan Majapahit diserang Demak, bukan lari ke Pulau Bali seperti disebutkan dalam uraian Serat Kanda, melainkan ke Panarukan, Situbondo setelah dari Senggaruh Malang. Bisa saja sebagian lari ke Bali sehingga sampai sekarang penduduk Bali berkebudayaan Hindu. Tetapi itu bukan pelarian raja terakhir Majapahit seperti disebutkan babat itu. Lebih jelasnya lagi, Raden Patah bukanlah putra Raja Majapahit terakhir seperti disebutkan dalam buku babat dan Serat Kanda itu. Demikian Dr. Slamet Mulyono. Sejarawan Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya Gajah Mada juga menyebutkan bahwa runtuhnya Brawijaya V Raja Majapahit terakhir akibat serangan Ranawijaya dari kerajaan Keling, jadi bukan serangan dari Demak. Uraian tentang keterlibatan Mahapati Gajah Mada memimpin pasukan Majapahit ketika diserang Demak tahun 1478 itu sudah bertentangan dengan sejarah.
Soalnya Gajah Mada sudah meninggal tahun 1364 Masehi atau tahun 1286 Saka. Penuturan buku dari Panggung Sejarah terjemahan I.P. Simanjuntak yang bersumber dari tulisan H.J. Vandenberg, ternyata juga runtuhnya Majapahit bukan akibat serangan Demak atau tentara Islam. Mahuan, penulis Tionghoa Muslim, dalam bukunya Yiyai Senglan menyebutkan, ketika mendatangi Majapahit tahun 1413 Masehi, sudah menyebutkan masyarakat Islam yang bermukim di Majapahit berasal dari Gujara dan Malaka. Disebutkannya tahun 1400 Masehi, saudagar Islam dari Gujara dan Parsi sudah bermukim di pantai utara Jawa. Salah satunya adalah Maulana Malik Ibrahim yang dimakamkan di Pesarean Gapura Wetan Kabupaten Gresik dengan angka tahun 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Berarti pada zaman pemerintahan Wikromawardono, yaitu Raja Majapahit keempat setelah Hayam Wuruk. Batu nisan yang berpahat kaligrafi Arab itu menurut Cokro Sujono atau mantan kepala suaka peninggalan sejarah dan purbakala Mojokerto, nisan itu asli, bukan buatan baru. Salah satu bukti bahwa sejak zaman Majapahit sudah ada pemukiman muslim di ibu kota adalah situs kuno makam Troloyo, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Makam-makam Islam di situs Troloyo Desa Sentono Rejo itu beragam angka tahunnya, mulai dari tahun 1369 atau abad ke-14 Masehi hingga tahun 1611 atau abad ke-17 Masehi. Nisan-nisan makam petilasan di Troloyo ini penuh tulisan Arab hingga mirip prasasti. Lafalnya diambil dari bacaan doa, kalimah thayyibah dan petikan ayat-ayat Al-Quran dengan bentuk huruf sedikit kaku. Tampaknya pembuatnya seorang mu'alaf dalam Islam. Isinya pun bukan bersifat data kelahiran dan kematian tokoh yang dimakamkan, melainkan lebih banyak bersifat dakwah antara lain kutipan surat Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. P.J. Vet adalah sarjana Belanda yang pertama kali meneliti dan menulis makam Troloyo dalam buku Javatu tahun 1873. L.C. Domais, peneliti dari Prancis yang mengikutinya, menyebutkan angka tahun pada nisan mulai abad ke-14 hingga ke-16. Suyono Wisnuwardono, staf suaka peninggalan sejarah dan purbakala di Trowulan, mengatakan, nisan-nisan itu membuktikan ketika kerajaan Majapahit masih berdiri, orang-orang Islam sudah bermukim secara damai di sekitar ibu kota. Tampak jelas di sini agama Islam masuk ke bumi Majapahit penuh kedamaian dan toleransi. Satu situs kepurbakalaan lagi di Kecamatan Trowulan, yakni di desa dan Kecamatan Trowulan, adalah makam Putri Campa. Menurut Babat Tanah Jawi, Putri Cempa atau Jumpa dalam bahasa Aceh adalah istri Prabu Brawijaya yang beragama Islam. Dua nisan yang ditemukan di kompleks kekunoan itu berangkat tahun 1370 Saka atau 1448 Masehi dan 1313 Saka atau 1391 Masehi. Dalam legenda rakyat disebutkan dengan memperistri Putri Cempa itu sang Prabu sebenarnya sudah memeluk agama Islam. Ketika wafat dimakamkan secara Islam di makam panjang atau kuburan Dowo, dusun unggah-unggahan jarak 300 meter dari makam Putri Cempa bangsawan Islam itu. Dari fakta dan situs sejarah itu, tampak bukti otentik tentang betapa tidak benarnya bahwa Islam dikembangkan dengan peperangan. Justru beberapa situs kesejarahan lain membuktikan Islam sangat toleran terhadap agama lain.
saat Islam sudah berkembang pesat di tanah Jawa. Di Kompleks Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur misalnya, berdiri tegak Candi Siwa Buddha dengan angka tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi yang kini letaknya berada di belakang kantor Pemda Tuban. Padahal saat itu sudah berdiri pondok pesantren asuhan Sunan Bonang. Pondok pesantren dan candi yang berdekatan letaknya itu dilestarikan dalam sebuah maket kecil dari kayu tua yang kini tersimpan di Museum Kambang Putih Tuban. Di Kudus, Jawa Tengah, ketika Sunan Kudus Ja'far Shadiq menyebarkan ajaran Islam di sana, ia melarang umat Islam menyembelih sapi untuk dimakan. Walau daging sapi halal menurut Islam, tetapi dilarang menyembelihnya untuk menghormati kepercayaan umat Hindu yang memuliakan sapi. Untuk menunjukkan rasa toleransinya kepada umat Hindu, Sunan Kudus menambatkan sapi di halaman masjid yang tempatnya masih dilestarikan sampai sekarang. Bahkan menara Masjid Kudus dibangun dengan gaya arsitektur candi Hindu. Ketika Kerajaan Majapahit berdiri sebagai bagian dari perjalanan bangsa Indonesia, sejak didirikan Raja Wijaya yang bergelar Kartanegara Dharmawangsa, kerajaan ini senantiasa diliputi fenomena pemberontakan. Pewaris tahta Raden Wijaya, yakni masa pemerintahan Kalagemet atau Jaya Negara tahun 1309 hingga 1328, yang dalam sebuah prasasti dianggap sebagai titisan Wisnu dengan lencana negara Minat Waya atau 2 ekor ikan dalam memerintah banyak menghadapi pemberontakan-pemberontakan terhadap Majapahit dari mereka yang masih setia kepada Kertarajasa. Pemberontakan pertama sebelumnya sudah dimulai sejak Kertarajasa masih hidup, yaitu oleh Ronggolawe yang berkedudukan di Tuban. Akibat tidak puas karena bukan dia yang menjadi patih Majapahit, tetapi Nambi, anak Wiraraja, tetapi usahanya dapat digagalkan. Pemberontakan kedua di tahun 1311 oleh Sora, seorang rakrian di Majapahit, tapi gagal. Lalu yang ketiga dalam tahun 1316 oleh patihnya sendiri yaitu Nambi dari daerah Lumajang dan benteng di Pajarakan. Ia pun sekeluarga ditumpas. Pemberontakan selanjutnya oleh Kuti di tahun 1319, di mana ibu kota Majapahit sempat diduduki. Sang raja melarikan diri di bawah lindungan penjaga-penjaga istana yang disebut Bayangkari sebanyak 15 orang di bawah pimpinan Gajah Mada. Namun dengan bantuan pasukan-pasukan Majapahit yang masih setia, Gajah Mada dengan Bayangkarinya menggempur Kuti, dan akhirnya Jaya Negara dapat melanjutkan pemerintahannya. Berhenti pemberontakan Kuti tahun 1331 muncul pemberontakan di Sadeng dan Ketat daerah Pesuki. Maka Patih Majapahit Punaga digantikan Patih Daha yakni Gajah Mada, sehingga pemberontakan dapat ditumpas. Keberhasilan Gajah Mada memadamkan pemberontakan Sadeng membawanya meraih karir dan diangkat di zaman pemerintahan Sultan Trenggono tahun 1527. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.